kenormalan data dulu sebelum pasti untuk menentukan ini adalah menggunakan uji tes independen atau bukan gitu ya. Jadi yang mana yang diuji kenormalan data bukan kerja ya, tapi berat baginya, karena yang diuji kenormalan data adalah data numeriknya. Jadi kita lakukan uji kenormalan data terlebih dahulu, analyze ya, kemudian deskriptif, explore ya, kemudian apa tadi berat bayi ya, berat bayi, sorot, tombol ke kanan yang paling atas ya, jangan diisi di factor list sama label cache. Cuma kalau kenormalan data masukkan di dependent list, mau dia 2 variabel, mau 3 variabel masuk di sini semua ya, seperti itu. Jadi berat badan bayi masuk di dependent list, kemudian klik plots, kemudian klik normality plot with test, continue, oke. Nah, di sini kita lihat normal nggak ya? Nah, lihat di outputnya lihat mana? Normal tidak? Oh ini nih. Nih ya, test of normality, gitu kan? Nah, karena sampelnya besar, 50 itu dianggap besar ya, jadi kita bisa menggunakan kolom yang untuk Kolmogorov-Smirnov ya. Kalau sampel kecil menggunakan Safirovic, tapi kalau sampel besar menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lihat di kolom significance ya, dapatnya adalah 0,099. 0,099 bandingkan dengan alfa 5% atau 0,05. Kalau lebih besar sama dengan 0,05 berarti dia distribusi datanya normal. Nah, kalau ini normal atau tidak? Berat bayinya normal tidak ini? Normal nggak? Normal. Normal ya, karena lebih besar ya. Kalau dia dapat 0,05 aja itu tetap normal ya. Asal jangan lebih dari 0,0 atau jangan kurang dari 0,05 ya. Pokoknya besar sama dengan 0,05 dia distribusi data normal. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti distribusi datanya tidak normal. Boleh kita menggunakan t-test independen ini? Boleh nggak? Boleh, Bunda. Boleh karena distribusi datanya normal. Kalau seandainya saat tes kenormalan data ini distribusi datanya tidak normal, kita pakai apa? Bandwidth. Oke ya, bisa ya. Karena dia normal kita pakai t-test independen. Lanjut, analyze, kemudian compare means, independent sample test, karena dia memenuhi asumsi kenormalan data ya. Di tes variabel kita masukkan data variabel numerik, berarti berat bayi kan numerik, masukkan di tes variabel, jangan salah tempat. Nah, untuk kerja kan tadi kita dengan kerjaan masukin di grouping variabel, oke ya. Kemudian define group, di define group ini tergantung coding di dataset. Karena tadi untuk pekerjaan itu adalah codingnya 01, berarti kita buat 01. Kalau di codingnya 12, buat 12. Ya, disesuaikan dengan coding di dataset ya. Yang saya perlihatkan pertama tadi ya. Jadi lihat dulu codingnya ya. Karena ini 01, berarti kita buat grup 1-nya 0, grup 2-nya 1. Continue, oke. Dan bisa ya muncul ya untuk t-test independen. Nah, muncul seperti ini. Ya, nah ini nanti kalian jelaskan di Levens test equality of variance ya, untuk homogenitas varian ditemukan signifikansinya adalah 0,985 ya. 0,985 bandingkan dengan alfa 5%, dia lebih besar. Kalau lebih besar berarti p-value lebih besar dari alfa 5%, berarti A0 gagal ditolak. Kalau gagal ditolak berarti tidak ada perbedaan varians ya. Tidak ada perbedaan varians berarti sama dengan varian sama. Nah, di mana yang akan kita lihat signifikansinya berarti di equal varian sum, bukan di equal varian non sum. Equal varian sum itu signifikansinya adalah 0,793. Ya, kebetulan aja ini kan sama, equal varian sum dan non sumnya sama-sama 0,793. Kalau nanti misalnya di sini 0,793, di sini 0,794, kalian pilih 0,794 berarti salah ya. Jadi homogenitas varian dulu ini handal ditolak atau gagal ditolak. Kalau gagal ditolak berarti kita
varian sama, berarti tidak ada perbedaan, berarti varian sama. Lihat di baris equal varian assume 0,793. Berarti ini p-value-nya ya, ini p-value-nya. Ini yang akan kalian nanti interpretasi di dalam Word ya. Nah, untuk pertanyaan ketujuh itu adalah analisis bisa HB1 dengan HB2 ya. Ya, cek lagi di situ HB1 dengan HB2, cek dulu di datasetnya. Nah, dataset.